Halo dulur, selamat datang di My United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan Manchester United melawan Brentford di Premier League pekan ke-8, yang mana akhirnya selesai juga ya jeda internasional dan akhirnya Manchester United akan kembali menjalani pertandingan. Dan menurutku ini pertandingan yang sangat penting karena setelah Manchester United tidak pernah meraih kemenangan di 5 pertandingan terakhir. Jadi di pertandingan besok menurutku akan menjadi penentu juga bagi Erik ten Hag apakah masih layak menjadi pelatih di Manchester United atau tidak. Karena lawan yang akan dihadapi pun bukan lawan yang mudah, Brentford. Tentu klub ini bisa memberi kejutan bagi Manchester United. Nah, sebelum membahas lebih jauh terkait Brentford, untuk pertandingan besok, mari kita lihat kira-kira pemain yang akan diturunkan sebagai starter oleh Erik ten Hag. Dimulai dari penjaga gawang tentu seperti biasa Andre Onana yang akan mengisi peran tersebut. Sedangkan untuk posisi di lini pertahanan, dimulai dari bek tengah, harusnya sih Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez karena idealnya memang mereka berdua. Kalau kita bicara soal bek tengah lain seperti Harry Maguire, situasinya sedang cedera, lalu Jonny Evans. Nah, Jonny Evans ini lebih sebagai pemain pengganti seharusnya. Sedangkan untuk bek kanan ini idealnya harusnya Diogo Dalot ya, karena seperti yang kita tahu, Noussair Mazraoui ini kan sempat ada kendala juga, mengalami cedera. Dan bahkan kemarin saat jeda internasional, Noussair Mazraoui kan tidak ikut bertanding bersama timnas Maroko. Meskipun kemarin sudah kembali mengikuti latihan bersama Manchester United di Carrington, tapi kayaknya aku nggak berani mengambil resiko ya kalau misalkan jadi Erik ten Hag gitu loh. Mending tak istirahatkan dulu Noussair Mazraoui. Kalau sudah benar-benar fit, udah kembali bugar, situasinya mulai membaik, Noussair Mazraoui baru akan dilibatkan lagi. Untuk sekarang harusnya Diogo Dalot yang mengisi posisi tersebut karena itu adalah posisi aslinya. Sedangkan untuk bek kiri, nah untuk bek kiri ini kan kemarin sudah sempat ada isu juga ya bahwa Jonny Evans akan dijadikan bek kiri darurat. Ini posisi yang benar-benar sulit ya teman-teman. Kalau nggak Jonny Evans ya Lisandro Martinez yang akan mengisi posisi bek kiri dan Jonny Evans akan menjadi bek tengah bersama dengan Matthijs de Ligt. Karena orangnya ini nggak ada, Cuk. Siapa yang mengisi bek kiri ini? Real Malaysia juga masih belum bisa dipastikan ya, entah nanti akhir Oktober atau awal November. Kabarnya sih seperti itu. Ya kemungkinan kalau nggak Jonny Evans ya Lisandro Martinez lah nanti yang akan bertukar posisi di area bek kiri itu nanti ya. Selanjutnya kalau untuk posisi double pivot, menurutku sih Casemiro dan Christian Eriksen ya. Kalau kita bicara soal kombinasi Casemiro dan Christian Eriksen ini kan sejak awal Erik ten Hag datang ke Manchester United, ini kan formasi yang solid menurutku, Casemiro dan Christian Eriksen ini. Apalagi setelah jeda internasional, Manchester United harus bisa membuktikan ya kualitasnya. Masa setelah libur 2 minggu sekali main langsung kalah gitu. Jadi harusnya Casemiro dan Christian Eriksen ini solid sih untuk mengisi double pivot di pertandingan besok. Lalu untuk winger kanan, aku sih pengen Amad Diallo ya yang tampil sebagai starter. Amad Diallo, lalu untuk attacking midfielder seperti biasa pasti Bruno Fernandes. Kita berharap ganti pun nggak akan diganti oleh Erik ten Hag. Sedangkan untuk winger kiri, idealnya memang Marcus Rashford karena di beberapa pertandingan terakhir dia tampil cukup bagus, memberikan sumbangsi gol juga dan memiliki peran penting di posisi tersebut. Dan yang terakhir untuk striker utama tetap Rasmus Højlund yang lebih aku percaya dibandingkan Joshua Zirkzee. Selanjutnya kalau kita lihat di 5 pertandingan terakhir masing-masing klub ya. Nah ini yang pertama kita lihat Manchester United ya. Hasil yang buruk ya di 5 pertandingan terakhir 4 seri dan 1 kalah. Ini maksudku kalau tidak ada jeda internasional dengan rentetan hasil yang buruk ini,
para pemain itu pasti tidak memiliki semangat, para pemain itu pasti tidak memiliki motivasi. Apalagi yang dilawan bukan klub yang bisa dipandang sebelah mata gitu loh. Kayaknya semua klub juga nggak bisa dipandang sebelah mata oleh Manchester United karena peluang untuk kalah itu pasti ada gitu loh kalau bicara soal Premier League. Dan mengingat hasil pertandingan yang buruk ini, harusnya setelah jeda internasional ini Manchester United harus bisa membuktikan, harus menjadi titik balik dari kekalahan-kekalahan sebelumnya, bahwa Manchester United ini masih bisa berjuang di papan atas, masih bisa bersaing di 4 besar, dan masih bisa menunjukkan kualitasnya kalau Manchester United ini adalah klub besar. Dan memang harusnya seperti itu gitu. Sedangkan kalau kita lihat 5 pertandingan terakhir dari Brentford, mereka meraih 2 kemenangan, 2 kalah, dan 1 imbang. Ya memang secara hasil masih naik turun ya Brentford ini. Meskipun kalahnya karena melawan Tottenham dan Man City yang secara kualitas tentu lebih bagus, bahkan Manchester United pun diajar oleh Tottenham tanpa balas 3-0. Tapi yang membedakan adalah ya rentetan hasil pertandingan itu menurutku kalau masih ada menangnya di 5 pertandingan terakhir, secara motivasi itu lebih bisa terjaga gitu loh, lebih terjamin gitu loh. Apalagi Brentford di pertandingan terakhir menang meyakinkan ya dengan skor 5-3 melawan Wolves gitu loh. Nah ini kan takutnya ketika melawan Manchester United yang secara lini pertahanan ini kadang masih belum konsisten, sekalinya kebobolan ya kebobolan terus, sulit untuk menyamakan kedudukan gitu loh. Yang dikhawatirkan kan seperti itu. Selanjutnya kalau kita lihat secara head to head, sebetulnya Manchester United ini dari 5 pertandingan melawan Brentford itu 3 kali meraih kemenangan, 1 kali imbang, dan hanya 1 kali mengalami kekalahan di 5 pertandingan terakhir. Dan itu pun di awal Erik ten Hag menjadi pelatih Manchester United. Waktu itu aku masih ingat kok di laga-laga awal pekan Premier League itu. Waktu Manchester United melawan Brentford, ya kayaknya waktu itu Erik ten Hag masih adaptasi ya. Masih coba-coba formasi lah dan langsung diajar 4-0 oleh Brentford. Itu awal awal musim ya, awal musim tahun 2022 waktu itu. Itu langsung diajar 4-0. Nah, sedangkan kalau kita lihat di musim kemarin itu kan Manchester United selalu meraih kemenangan ya. Yang sangat disayangkan itu ketika musim kemarin itu saat skor akhir 1-1 ya. Waktu itu Manchester United sangat kesulitan untuk mencetak gol di gawang Brentford, dan baru menit ke-70 80 kalau nggak salah. Manchester United baru mencetak skor melalui Mason Mount. Waktu itu golnya sangat bagus juga. Apalagi posisinya Mason Mount ini sangat sulit mencetak gol bersama Manchester United, sering cedera juga. Kok tidak butuh waktu lama Brentford menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Aduh, sumpah ketun waktu itu. Apalagi Manchester United kan juga kesulitan dalam meraih 3 poin ya di musim kemarin. Sekarang kalau kita lihat untuk musim ini kan situasinya juga akan berbeda. Secara kualitas dari Brentford juga menurutku mulai membaik meskipun ditinggal striker tunggalnya Ivan Toney, tapi Brentford ini masih nggak bingung gitu loh karena masih memiliki Bryan Mbeumo ya yang secara kualitas juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Ini juga lumayan gacor loh striker ini, Mbeumo ini. Jangan kalau kita lihat dari Manchester United kan selama 7 pekan ini tentu masih kesulitan dalam mencetak gol. Secara finishing juga masih buruk. Insting mencetak golnya juga ya kurang maksimal lah. Masih banyak membuang peluang gitu loh untuk lini serang Manchester United. Oke lah, pernah main meyakinkan 3-0, 7-0. Tapi ketika melawan tim-tim yang secara kualitas lebih bagus, Manchester United masih kesulitan kok. Nggak semeyakinkan itu gitu loh. Ini kan tentu harus digarisbawahi dan menjadi fokus tersendiri ya bagi Erik ten Hag dan juga Ruud van Nistelrooy tentunya. Karena
Lini pertahanan Brentford ini juga cukup solid, secara permainan para pemainnya ini juga lebih fluid ketika berada di atas lapangan, dan ini akan menjadi lawan yang tidak mudah bagi Manchester United ya, apalagi di bawah asuhan Thomas Frank ini yang kabarnya juga sempat dikaitkan oleh pengganti Erik ten Hag. Jadi kalau di pertandingan besok Manchester United bisa meraih 3 poin, Erik ten Hag akan tetap bertahan. Tapi kalau misalkan di pertandingan besok Manchester United kalah, sepertinya memang secara kualitas Thomas Frank ini bisa menggantikan Erik ten Hag. Narasinya nanti akan seperti itu, teman-teman. Ya, ternyata memang Thomas Frank adalah kandidat terdepan dan terbaik untuk menggantikan Erik ten Hag. Tapi kalau misalkan kalah, narasinya ya Erik ten Hag masih bisa bertahan di Manchester United, sudah mulai membuktikan kualitasnya, bla 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 bla, nanti akan seperti itu. Jadi memang ini sebuah pertaruhan ya bagi Erik ten Hag gitu loh. Kalau misalkan nggak bisa menang, ya selesai lah. Karena meskipun secara head to head 3 kali meraih kemenangan ya, sama halnya dengan ketika melawan Aston Villa ya, secara head to head Manchester United itu main meyakinkan ketika melawan Aston Villa. Tapi di pertandingan kemarin ya 0-0, jir. Kalau mau bangga ya gimana ya. Ini kan Manchester United sulit sekali gitu loh musim ini untuk meraih 3 poin. Meskipun secara, maka dari itu kembali lagi ya, meskipun secara head to head Manchester United seringkali memenangkan pertandingan melawan Brentford, tapi di musim ini tuh situasinya pasti berbeda. Jadi intinya di pertandingan besok jangan sampai para pemain ini kehilangan fokus, ada individual error dari para pemain, lalu seringkali salah passing, koordinasinya kurang bagus, ya jangan sampai lah, karena hal itu nanti pasti bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pihak lawan. Dan itu sering terjadi. Kekalahan dari Manchester United hasil seri di 5 pertandingan terakhir itu karena ada individual error, ada salah passing dari para pemain. Habis itu ketika ada ketertinggalan, ketika kesulitan dalam mencetak gol, Erik ten Hag selaku pelatih juga beberapa kali melakukan kesalahan dalam pergantian pemain. Nah, hal-hal seperti ini tuh kenapa terjadi secara berulang gitu loh menurutku di Manchester United. Heran gitu loh. Ya, harapannya di pertandingan besok jangan sampai lah ada kesalahan-kesalahan seperti itu gitu loh. Harus segera diperbaiki. Apalagi kalau kita lihat secara klasemen kan ya Manchester United di peringkat 14. Melawan tim yang di peringkat 11 dengan 10 poin ya. Menurutku harus bisa lah mengejar ketertinggalan poin seperti ini, karena ya please lah, masa klub besar berada di posisi 14 kan ya gak masuk gitu loh. Kalau kita bicara tim besar ya harusnya enggak di posisi 14 lah, lur ayolah. masa para pemain dan juga pelatih nggak pingin menang terus rek gitu loh. Gimana ya, kita kalau bicara soal Erik ten Hag kan kadang kan juga nggak pernah melakukan pergantian formasinya juga itu saja. Melakukan pergantian pun juga kadang nggak efektif, nggak sesuai kebutuhan gitu loh. Ya kalau dari prediksi teman-teman di pertandingan besok kira-kira berapa skor yang didapatkan oleh Manchester United? 2-0 nggak apa-apa lah kalau aku. Tapi untuk saat ini skor seperti itu kayaknya agak sulit ya. Karena mengingat Brentford ini spesialis mencetak gol di menit-menit awal. Nah, ini harus benar-benar diwaspadai ya. Mungkin 2-1 nggak apa-apa sih kalau dari aku. Ya, nggak apa-apa. Brentford mencetak gol lebih dulu, tapi di akhir pertandingan tetap Manchester United yang meraih kemenangan. Ya, skor 2-1 oke lah menurutku. Jangan 2-0, 2-1 aja lah. Karena sulit kayaknya ya melawan Brentford ini. Ya, kalau prediksi teman-teman gimana? Apakah di pertandingan besok Manchester United bisa menang meyakinkan di kandang sendiri, atau justru Manchester United seperti biasa kembali dipecundangi oleh tim tamu, atau mungkin ya di akhir pertandingan seperti biasa hasil seri adalah hasil terbaik yang bisa didapatkan oleh Manchester United. Ya, silakan tulis di komentar prediksi teman-teman. Seperti biasa nanti kita akan diskusi-diskusi santai melalui kolom komentar. Oke, mungkin itu dulu preview dari pertandingan Manchester United melawan Brentford di pekan ke-8 Premier League. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.